Selamat berjumpa lagi dengan saya Sunoto di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan makna sodako. Ini sebetulnya terkait dengan materi dalam pengkajian Islam yang berjudul di judul saya yang lalu mengenai masalah lapisan ibadah. Bahwa ibadah itu lapisan yang paling permukaan adalah ibadah ritual yang disampaikan melalui mulut. Lebih dalam lagi adalah ibadah spiritual yang disampaikan melalui hati. Dan yang terakhir lebih dalam lagi adalah ibadah sosial yang disampaikan melalui implementasi atau pengejawantahan dalam kehidupan sosial. 3 lapisan ibadah ini semuanya penting untuk dilakukan demi kesempurnaan ibadah kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan makna sodako, di mana sodako ini adalah bagian dari ibadah sosial. Karena Islam sesungguhnya inti dan segala inti ajarannya adalah untuk peduli terhadap nilai-nilai sosial yang bisa kita lihat antara lain dari surat Al-Ma'un, bahwa kita bisa disebut, dituduh, dicap oleh Allah sebagai pendusta agama kalau kita tidak peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Langsung ke masalah sodako. Ini ajakan supaya kita menjadi umat manusia yang tidak kikir. Kalau kita maknai apa itu sodako, yang pertama bahwa sodako itu adalah aset atau bagian aset kita yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika kita punya aset 100, kemudian kita sodakokan 10, maka sesungguhnya aset kita yang sesungguhnya adalah yang 10 ini. Yang 90 adalah statusnya titipan dari Allah. Kemudian kita sodakokan lagi 20. 10 dan 20, 30. Aset kita yang di dunia ini tinggal 70, tetapi sesungguhnya aset kita yang 70 ini adalah masih berupa titipan, dan aset kita yang sesungguhnya adalah yang 30 ini. Nah, Tuhan pasti dan pasti sesuai dengan janjinya. Siapa yang bersyukur pasti kulimpahkan. Dan ketika Tuhan melihat kita rajin sodako, maka Tuhan tidak akan sungkan-sungkan dan tidak akan ragu-ragu untuk memberikan lagi titipan-titipannya. Karena orang yang rajin sodako ini adalah mendapat gelar dari Allah, adalah orang yang amanah, orang yang dipercaya. Sebagai contoh, kita juga kalau mau menitipkan sesuatu pasti menitipkan kepada orang-orang yang terpercaya. Nah, orang-orang yang rajin sodako ini insya Allah oleh Tuhan atau oleh Allah akan diberikan lagi tambahan-tambahan titipannya agar kita bisa terus bersodako. Oleh karena itu saya tanya kepada audiens, adakah orang rajin bersodako kemudian jatuh miskin? Sepanjang yang saya ketahui, teman-teman, saudara atau sahabat yang rajin bersodako itu kehidupannya semakin bagus. Baik rezekinya, hubungan sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah pesan dari agama dan dijabarkan oleh para
ulama yang bijak bahwa sodako ini manfaatnya luar biasa. Selain melahirkan nilai-nilai sosial yang luar biasa, sodako ini juga insya Allah akan membantu dalam peleburan dosa-dosa kita, dan sodako ini juga bisa berfungsi sebagai tolak bala. Artinya kita insya Allah terhindar dari bencana dan malapetaka. Nah, jadi saya ulangi lagi, rajin-rajinlah bersodako, karena aset kita atau harta kita yang sesungguhnya ini adalah aset yang telah kita sodakokan. Nah, sodako ini bisa bentuknya macam-macam. Apakah berupa amal jariah, membangun jembatan, membangun sekolahan, membangun tempat ibadah, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi aset kita yang tersisa ini statusnya titipan, yang mana aset kita yang sesungguhnya adalah aset yang telah kita sodakokan, karena ini adalah aset yang abadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai sodako. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi umat yang betul-betul merealisasikan atau mengejawantahkan ajaran agama yang sesungguhnya, yang mengajarkan nilai-nilai sosial. Terima kasih.